Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sambil wabarakatuh. tunggu dua sekolah yang belum masuk ke Zoom, yang sedianya kita akan mulai pukul 13, ini sudah menunjukkan pukul 13.15. Bapak dan Ibu menindaklanjutin kegiatan kita pada minggu yang lalu. Saya sudah menyampaikan tentang kegiatan kepengawasan di dalam satu semester ya, dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, salah satunya saya sudah menyampaikan tentang administrasi yang harus dibuat oleh guru. Mudah-mudahan itu sudah tersampaikan ke guru-guru di sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu pimpin. Nah, untuk kegiatan yang kedua ini adalah tentang KTSP. Dan tadi Pak Kasih sudah mengirimkan mengingatkan ya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga diposting di Wakase Kurikulum untuk persiapan di dalam kegiatan tahun ajaran baru ini. Salah satunya adalah tentang pendampingan membuat KTSP. Nah, KTSP ini tentunya bukan hanya di dokumen 1 saja, tetapi akan berlanjut pada dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, karena Pak Kasih kita ini mau berlari, Bapak Ibu, jadi kita juga jangan sampai sekolah binaan saya ini ketinggalan. Kalau kita belum bisa berlari, ya nanti kita berjalan terlebih dahulu ya. Akan tetapi informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasih itu bisa kita tindak lanjutin dan juga tentunya akan kita laksanakan di sekolah. Bapak dan Ibu, nanti setelah kegiatan ini saya akan melakukan pendampingan di sekolah Bapak Ibu terkait dengan mempersiapkan dan membuat KTSP ya. Baik itu dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Nah, untuk minggu depan insya Allah saya akan mengajak semua guru karena dokumen 2 dan dokumen 3 ini terkait dengan semua guru mapel ya. Jadi nanti untuk kegiatan kita yang berikutnya nanti akan diinformasikan lagi, yaitu untuk pembuatan administrasi pembelajaran terutama di dalam dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, untuk hari ini kita akan menyampaikan, saya akan menyampaikan tentang penyusunan KTSP dokumen 1. Nah, Bapak dan Ibu tentunya setiap tahun sudah membuat dan menyiapkan dokumen 1-nya, ya. Akan tetapi ini kita sudah merumuskan pengawas SMP Kota Bogor ini membuat layout untuk membuat KTSP dokumen 1. Nanti silahkan Bapak Ibu yang sudah memiliki KTSP dokumen 1 ini, nanti silahkan disesuaikan ya, tinggal menyesuaikan, mungkin tinggal menambahkan, mengurangkan, atau seperti apa. Tentunya karena kita di masa pandemi ini, nanti KTSP-nya juga akan mengakomodir kegiatan PJJ ataupun kegiatan kurikulum yang terkait selama pandemi ini. Nah, itu mungkin nanti akan ada beberapa perubahan yang Bapak Ibu mungkin belum menyesuaikan KTSP-nya yang PJJ, terutama di dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Nah, saya hanya mengingatkan kembali untuk penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, Bapak dan Ibu, landasan dalam penyusunan KTSP ini, yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 38 Ayat 2. Bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah ini dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama, kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita menyusun KTSP ini,
bukan disusun sendiri oleh kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum, tetapi kita juga akan melibatkan komite sekolah. Ya. Kemudian di PP nomor 19 tahun 2005, pasal 16 dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah ini berpedoman pada panduan yang disusun oleh DSNP. Ini ada panduannya bagaimana menyusun KTSP tersebut. Kemudian di pasal 17 ayat 2 ini sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah ya mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Pendidikan. Nah, kemudian juga Bapak Ibu tentunya kita di dalam menyusun KTSP ini berdasarkan Permendikbud yang paling akhir ya, Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu yang landasan untuk penyusunan KTSP. Nah, pengertian dari KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ya. Bapak dan Ibu, ketika kita memahami definisi atau pengertian kurikulum ini kurikulum operasional. Jadi segala sesuatu yang mengatur tentang kurikulum di sekolah tersebut, ya. Jadi baik itu tentang pembelajarannya, kemudian tentang kegiatan ekstrakurikulernya, kegiatan penumbuhan budi pekertinya, nah itu seperti apa yang akan dilaksanakan oleh sekolah itu. Tentunya KTSP itu antara sekolah yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah, ya. Dan kemudian disahkan oleh Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita diberikan waktu sama Pak Kasih ini sampai pertengahan Agustus ya. Sampai pertengahan Agustus ini dokumen 1, 2, 3 ini sudah siap semuanya. Nah, kemudian nanti di minggu ke-3 Agustus itu semuanya diharapkan sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas. Tentunya sebelum ditandatangani Kepala Dinas, itu akan diverifikasi oleh pengawas pembina masing-masing. Ya. Bapak dan Ibu, tentunya nanti saat penyusunan ini, insya Allah saya akan mendampingi, ya, semua sekolah binaan saya. Nah, KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global ya, dengan semangat MBS, manajemen berbasis sekolah. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu sebenarnya lakukan dulu tes diagnosis ya, kondisi sekolah itu, kondisi peserta didik itu seperti apa. Nah ini nanti kita akan menentukan isi di dalam KTSP tersebut, mau seperti apa, mau bagaimana kurikulum yang akan kita laksanakan di sekolah. Nah, tujuan diterapkannya KTSP yang pertama ini adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, ya, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Nah, ini Bapak Ibu meningkatkan mutu pendidikan. Ya, kita tahu semuanya bahwa untuk saat ini terjadi lost learning ya. Nah, Pak Kasih ini benar-benar semangat sekali untuk mengembalikan pembelajaran kita ya. Karena kita sudah di tahun kedua. Seperti apa kegiatan pembelajaran yang tahun yang lalu itu kalau melihat tadi dipaparkan oleh Pak Kasih tentang hasil survei itu bagus sekali bahwa Bapak Ibu sudah membuat KTSP, kemudian presentasinya itu besar, membuat RPP, tapi mungkin ketika kita lihat di lapangan itu tidak sesuai ya, tidak ada. Maka ini benar-benar dari awal dipersiapkan sehingga ketika nanti
akan dilaksanakan verifikasi di sekolah itu ada. Yang kedua adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Nah, inilah dibentuknya tim kurikulum dan juga tim pengembang kurikulum dan juga melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ya di dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Nah, KTSP juga disusun dan dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu, komponen KTSP-nya itu mungkin ini sudah tidak asing lagi ya. Dokumen 1 ini adalah buku satunya. Sekurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar dan kalender pendidikan. Itu minimalnya ya, minimalnya. Tentunya nanti kita akan kembangkan sesuai dengan sekolah masing-masing. Dokumen 1 dikembangkan oleh sekolah di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolahnya memiliki tanggung jawab untuk membuat buku dokumen 1-nya. Kemudian yang kedua, dokumen 2 ini adalah silabus yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Ya, silabusnya sudah disediakan pemerintah, ada 3 kolom ya, KD, kegiatan pembelajaran, sama satu materi ya. Nah, ini nanti dikembangkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa silabus itu dikembangkan dengan minimal 9 indikator ya, 9 komponen ya, 9 komponen itu minimal ya. Nanti saya sudah juga siapkan form untuk silabus itu ada 10 komponen. Jadi sudah memenuhi dengan tuntutan Permendikbud nomor 22. Yang ketiga, ini adalah dokumen yang ketiga ini terkait dengan berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Nah, buku 3 ini menjadi tanggung jawab tenaga pendidik atau guru. Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti apa RPP yang akan kita buat? Nah, RPP yang akan kita buat itu boleh masih menggunakan RPP pada Permen 22 tahun 2016 atau dengan RPP yang Merdeka Belajar, ya, yang hanya memuat tujuan, kegiatan inti, dan penilaian. Tapi tentunya walaupun hanya tujuan, kegiatan inti, dan penilaian, tetapi di dalam kegiatan intinya itu akan mencerminkan ya sumber belajarnya yang digunakan, kemudian metodenya yang digunakan, gitu ya. Seperti itu harus ada karena itu nanti ketika sekolah kita akan diakreditasi RPP yang dituntut seperti itu. Ya, walaupun tidak dituliskan secara rinci, tapi di situ tergambar gitu. Silakan nanti dibuat secara ringkas, asalkan komponen-komponen yang diinginkan di manapun itu bisa kita menjelaskan dan tergambar di situ. Nah, ini komponen KTSP-nya yang di dokumen 1 itu minimalnya ada visi, misi, tujuan, kemudian muatan kurikuler, pengaturan beban belajar dan beban kerja sebagai pendidik gitu, dan kalender pendidikan. Ini minimalnya ya, ini yang ada di dalam Permendiknas nomor 61 tahun 2014 tentang panduan KTSP. Nah, kemudian acuan konseptualnya. Nah, di sini ada meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia, kemudian toleransi dan kerukunan umat beragama, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, peningkatan potensi, kecerdasan, bakat, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan bermutu, kebutuhan kompetensi masa depan, tuntutan dunia kerja, perkembangan iptek, keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, kemudian dinamika perkembangan global, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik satuan pendidikan. Ini yang menjadikan
acuan konseptual di dalam penyusunan KTSP. Nah, Bapak dan Ibu, prinsip dalam pengembangan KTSP itu yang pertama adalah berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik di lingkungan pada masa kini dan masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang kedua, belajar sepanjang hayat dan juga menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, ini sudah beda dengan yang ini yang terbarunya ya, prinsip di dalam pengembangan KTSP. Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedurnya di dalam menyusun KTSP itu, yang pertama adalah analisis. Ya, kita harus menganalisis dulu. Apa yang dianalisis? Yaitu yang pertama adalah analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kurikulum. Itu yang pertama kita analisis. Kemudian sehingga kita nanti akan tahu dasar-dasar di dalam pengembangan kurikulum itu apa saja. Ya. Peraturan-peraturannya nanti akan sudah saya tuliskan di dalam draftnya ya, di dalam template-nya. Gitu, Bapak Ibu nanti tinggal menyusun aja. Yang kedua adalah analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidik, dan lingkungan. Nah, ini kita analisis dulu Bapak Ibu. Ya. Seperti apa peserta didik kita, seperti apa sekolah kita, lingkungannya. Ya. Nah, itu nanti kita baru menentukan kurikulumnya yang akan kita buat seperti apa. Kemudian analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. Nah, jadi 3 hal ini dulu, ini kita analisis, dan ini nanti dari hasil analisis itu akan dituangkan di dalam bab satunya ya, di dalam bab 1 di pendahuluan itu. Ini ada analisis yang sudah dilakukan seperti apa sekolah kita ini. Yang kedua adalah penyusunan ya. Tadi menganalisis, kemudian sekarang menyusun. Apa saja yang harus disusun? Itu mencakup perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan, pengaturan beban belajar peserta didik dan beban belajar pendidik tingkat kelas, penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan, menyusun silabus, dan menyusun RPP. Nah, ini dalam penyusunan ini yang harus kita susun di dalam KTSP. Nah, kemudian yang ketiga, nanti penetapan. Penetapan ini dilakukan oleh kepala sekolah atau madrasah ya, berdasarkan hasil rapat Dewan Pendidik Satuan Pendidikan dengan melibatkan komite sekolah. Ya. Yang keempat adalah pengesahan dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, dalam ini nanti akan disahkan oleh kepala dinas. Kepala dinas kalau sudah diverifikasi oleh pengawas. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah pengembangan ya, mekanismenya seperti apa? Tadi sudah dari analisis konteksnya, kemudian review, revisi, dan finalisasi, baru pengesahan ya. Ini nanti review, revisi, dan finalisasi itu mungkin Bapak Ibu kan sudah memiliki KTSP yang lama ya. Nanti tinggal kita review, revisi. Nah, ini mekanismenya. Yang pertama adalah pengembangan. Pengembangan KTSP ini merupakan bagian dari kegiatan perencanaan satuan pendidikan. Nah, di dalam kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja satuan pendidikan, ya, atau kelompok satuan pendidikan yang diselenggarakan sebelum tahun ajaran baru. Nah, ini sebetulnya di awal bulan Juli itu kita sudah mulai, Bapak Ibu, ya, mulai untuk mereview revisi KTSP, sehingga pada saat sekarang ini sudah mulai kegiatan tahun ajaran baru itu. Apa yang kita lakukan itu sudah tertuang semuanya di dalam KTSP ya. Yang berikut adalah tahapan kegiatan pengembangan KTSP secara garis besar meliputi. Ini menyusun draft dulu berdasarkan analisis konteks. Jadi kita tadi sudah menganalisis, kita susun draft, baru review, revisi, dan finalisasi. Yang berikutnya adalah pengesahan kalau sudah fix untuk finalisasi. Finalisasi itu siapa yang melakukan? Finalisasi itu yang melaksanakan adalah tim pengembang kurikulum, ya, tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum itu berisi kepala sekolah itu sebagai ketuanya, kemudian wakasek kurikulum, tim pengembang kurikulumnya itu diambil dari staf kurikulum,
dan juga bisa diambil dari koordinator mata pelajaran, ya. Kemudian ada guru BK juga, guru BK-nya. Nah, setelah finalisasi oleh tim pengembang baru nanti diverifikasi dan disahkan oleh kepala dinas. Nah, di dalam pelaksanaannya, ini pelaksanaan KTSP itu merupakan tanggung jawab seluruh unsur satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Ya. Karena di dalam kurikulum, dalam KTSP itu mengatur semuanya, ya, mengatur tentang kurikulum yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Nah, daya dukungnya siapa saja? Ini daya dukungnya itu meliputi kebijakan satuan pendidikan, ya, kebijakan satuan pendidikan tentunya ini kewenangan dari kepala sekolah, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, juga ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ini mekanismenya, ya, koordinasi dan persiapan, kemudian nanti kepengembangan dan supervisi. Nah, koordinasi dan persiapan itu kita menganalisis dulu, analisis konteks kondisi sekolah, kemudian analisis Permendikbud, analisis KTSP tahun yang lalu. Kemudian kita mengembangkan KTSP-nya, menyusun draft, review, revisi, dan finalisasi, pemantapan dan penilaian, kemudian pengesahan. Ya. Nah, setelah semuanya ini jadi, tentunya nanti akan ada supervisi. Ya, supervisi ini oleh pengawas pembina, sekaligus pengesahan oleh kepala dinas. Nah, baru ini KTSP itu juga perlu disosialisasikan, ya, sosialisasi dan pelaksanaan baru dievaluasi lagi. Nah, siapa saja pihak yang terlibat, Bapak Ibu? Ini adalah yang pertama tim pengembang kurikulum satuan pendidikan, terdiri atas tenaga pendidik, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Kemudian dapat mengikut sertakan komite sekolah, narasumber, dan pihak yang terkait. Kemudian dinas pendidikan atau kantor kementerian, ya, sesuai dengan kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi. Nah, ini Bapak Ibu, ini di dalam penyusunan, ya, langkah di dalam penyusunan KTSP. Ya, setelah ini mungkin ada pertanyaan kalau di dalam langkah-langkah penyusunan KTSP ini, kalau tidak nanti akan saya lanjutkan pada KTSP-nya seperti apa, gitu ya. Isinya seperti apa, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, saya stop dulu. Hari ini kita khusus untuk dokumen 1, jadi ini Bapak Ibu, ini template, ya, template dokumen 1 yang sudah disepakati oleh pengawas SMP Kota Bogor. Yang pertama, ini buku satunya ini nanti sampul, ya, ini sampul. Sampulnya buku 1, kemudian kurikulum SMP. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu tuliskan di sini SMP mana, ya. Kurikulum SMP Cahaya Rancamaya tahun pelajaran 2001-2022. Kemudian ini logo sekolah, boleh logo sekolah, boleh logo Pemda, ya. Kemudian ini alamat sekolah yang di bawah. Nah, ini untuk halaman sampulnya. Oke. Nah, lanjut, ini lembar verifikasi dan validasi, ya. Dokumen 1 ini kurikulum SMP Teladan, ini SMP Teladan namanya kemarin disamakan. Biar kita menjadi teladan semua, ya. SMP Teladan Kota Bogor tahun pelajaran 2001-2022 telah diverifikasi dan divalidasi untuk diajukan agar ditetapkan dan disahkan. Nah, ini silakan nanti dituliskan nama pengawas pembinanya, NIP-nya, ya. Oke. Ini nanti disepakati aja, kita tetap Juli, ya. Walaupun nanti mungkin di bulan Agustus baru selesai. Bogor Juli 2021. Oke. Kemudian setelah lembar verifikasi, ini lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu ada ditandatangani oleh kepala sekolah, ketua komite. Ya, tanda tanganin dulu sebelum dibawa ke dinas. Nanti sudah saya validasi, saya sudah tanda tangan.
kepala sekolah sudah tanda tangan, ketua komitenya sudah, baru dibawa ke dinas. Ya. Nah, ini nanti akan ditandatangani oleh kepala dinas. Bapak Ibu boleh nanti dikumpulkan saja di ruangan saya ya. Nanti saya yang meminta tanda tangan gitu, biar kita koordinir saja. Itu tanda tangan kepala dinas. Nah, yang berikut kata pengantar. Nah, di kata pengantar ini nanti isinya menyebutkan yang pertama ungkapan puji syukur ya, tersusunnya dokumen kurikulum. Kemudian uraian singkat tentang pentingnya KTSP ya, bagi proses pembelajaran di SMP. Ya. Singkat pentingnya KTSP untuk di SMP Bapak Ibu itu apa? Gitu. Kemudian uraian tentang pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen. Yang berikutnya harapan dan ungkapan terima kasih. Ditandatanganin oleh kepala sekolah. Ya, itu susunannya seperti itu. Yang berikut ini daftar isi, nanti silakan disesuaikan karena ini nanti masih punya anak-anak gitu ya. Terutama di bab 3. Di bab 3 ini banyak ini nanti. Nah, kurang lebihnya seperti ini daftar isinya, lembar verifikasi, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, glosarium. Ini kata-kata asing ya yang ada di dokumen itu. Kemudian ini glosariumnya, halaman untuk glosariumnya. Pengertian-pengertian dalam KTSP ini merujuk pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Kemudian di sini daftar tabel. Jadi kalau ada daftar tabelnya, yang berikutnya adalah daftar lampiran. Nah, baru kita masuk ke bab 1 di pendahuluan. Ya. Yang pertama adalah rasional. Nah, di sini mendeskripsikan dasar pemikiran penyusunan KTSP. Nah, ini deskripsikan. Dasar pemikiran penyusunan KTSP itu meliputi kondisi ideal. Ya, kondisi idealnya itu harus seperti apa? Kurikulum itu. Kemudian kondisi nyata sekolah, ya. Kondisi nyata sekolah yaitu uraian empirik sekolah terkait hasil analisis konteks. Jadi tadi kan yang pertama kita melakukan analisis konteks. Nah, di sini kondisi nyata terkait dengan analisis konteks itu seperti apa, ya. Nah, ini tentang penerapan dan pencapaian SKL, standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian tahun sebelumnya. Kemudian kondisi sekolah yang mendeskripsikan daya dukung sekolah terhadap proses pendidikan di sekolah yang meliputi penerapan dan pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana dan pembiayaan dan pengelolaan. Ya. Kemudian isi di rasional ini juga uraian tentang penegasan pentingnya disusun KTSP ya, sebagai lintasan pendidikan yang harus dilalui oleh peserta didik yang merujuk pada tuntutan regulasi dan kondisi. Ini untuk di bagian rasional. Nah, yang berikut yang D ini adalah landasan hukum dan landasan operasional. Nah, Bapak Ibu, ini di landasan hukum dan landasan operasional itu nanti di template-nya sudah ada. Silakan tinggal ini aja, tinggal menuliskan saja di sini. Ini sudah kita susun dari yang paling tahun yang paling tua sampai landasan hukum yang paling baru ya. Tuh, ada 38. Yang berikut adalah tujuan. Nah, di sini deskripsi tujuan kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini merujuk pada tujuan kurikulum 2013 ya. Nah, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, jadi nanti merujuk pada tujuan kurikulum 2013. Kemudian yang D ini profil sekolah. Nah, silakan nanti diisi identitas sekolah. Ini guru dan tenaga pendidikan nggak usah perlu nama-namanya, ya mungkin jumlahnya saja, jumlah guru, tenaga pendidikan, kemudian data siswa ini juga jumlah siswanya kelas 7, 8, 9. Kemudian
Data, sarana, dan prasarannya pendukung pendidikan. Itu untuk profil sekolahnya. Ya. Itu di bab 1, Bapak Ibu ya. Jadi ada rasional, landasan hukum, tujuan, dan profil di bab 1-nya. Kemudian di bab 2. Di bab 2 itu visi, misi, dan tujuan sekolah. Ya. Nah, sebelum kita menuliskan visi, ini diuraikan dulu di awal. Diuraikan tentang dasar pemikiran ditetapkannya visi dan misi sekolah, ya, yaitu uraian tentang tujuan dan fungsi pendidikan nasional, tujuan pendidikan menengah, dan tujuan kurikulum nasional dan kurikulum daerah. Ya. Baru setelah uraian itu, baru kita ke visinya. Nah, visi ini menuliskan visi dan indikator visi yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rencana kerja sekolah. Nah, Bapak Ibu yang di bawah naungan yayasan, visinya bukan visi yayasan ya, tapi ini nanti visi sekolah. Kalau visi sekolah itu muaranya ke siswa, ya, ke siswa, muaranya ke siswa. Nah, visi ini memuat tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, kalaupun di keterampilannya tidak terlihat, tetapi nanti di indikator misinya itu keterampilannya terlihat. Ya, jadi di sini nanti akan dilihat visi itu memuat itu 3 hal: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Visi dirumuskan dengan ketentuan bahwa bukan fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Ya. Kemudian memberikan arahan, dorongan anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik, ya. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Yang jarang dilakukan oleh sekolah itu, kalau sudah ada visi sekolah sudah, gitu ya. Tetapi tidak dilihat keterlaksanaan visi tadi berapa persen, ya. Dengan visinya itu kan tentunya nanti akan di-breakdown menjadi kegiatan-kegiatan sekolah untuk menggambarkan visi tadi, gitu ya. Nah, ini silakan ketika kita akan mereview revisi KTSP, kita melihat kembali visinya. Seberapa persen keterlaksanaan visi tersebut. Nah, kalau kira-kira visinya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, silakan Bapak Ibu direvisi ulang, ya, direvisi visi itu. Direvisi disesuaikan dengan kondisi saat ini, kondisi sekolah, ya. Kemudian dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah atau madrasah dan pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya. Jadi kita juga sesuai dengan, kalau dari yayasan, kita juga mengakomodir visi dari yayasan, ya. Nah, baik visi nasional dengan memperhatikan masukan komite sekolah atau madrasah. Jadi Bapak Ibu ketika merumuskan visi pun tidak bisa itu kepala sekolah sendiri yang merumuskan, ya. Bapak Ibu harus mengumpulkan semua warga sekolah, juga ada komite. Nah, di situ diajak untuk merumuskan visinya seperti apa. Atau kalau visinya sudah ada, kita mengevaluasi, ya. Mengevaluasi keterlaksanaan visi itu sampai di mana. Nah, kemudian diputuskan oleh rapat Dewan Pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah. Disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Nah, Bapak dan Ibu, mumpung ini masih MPLS ya, tentunya di saat MPLS ini sekolah juga mensosialisasikan visi misi ya. Tolong ini didokumentasikan ketika mensosialisasikan visi misi. Ya, ada dokumentasinya. Itu tolong disimpan itu. Nanti penting. Masuk lagi ke akreditasi, pernah sosialisasinya di mana gitu ya. Nah ini mumpung sekarang lagi kegiatan MPLS, salah satunya kita ada agenda sosialisasi visi misi. Nah silahkan ini
Kemudian ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi harus itu visi misi itu tidak tetap selamanya. Tapi silakan ditinjau dan dirumuskan kembali sesuai dengan perkembangan dan tuntutan di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah misi ya. Ini menuliskan misi yang telah ditetapkan oleh sekolah dalam rencana kerja sekolah. Kemudian rumusan misi ini harus menunjukkan secara jelas tindakan-tindakan berupa layanan, ya, layanan-layanan satuan pendidikan kepada masyarakat, masyarakat sekolah ya, yang direncanakan dan dilaksanakan sekolah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Ya. Nah, misi ini dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan. Sama ya ketika kita menyusun visi tadi. Gitu. Kemudian disosialisasikan juga kepada warga sekolah dan segenap pihak. Nah, misi juga perlu ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tantangan di masyarakat. Sama Bapak Ibu ya, jadi visi misi ini silahkan setiap tahunnya ditinjau sampai di mana keterlaksanaannya. Kalau sudah tidak sesuai, silahkan dirumuskan kembali, direvisi ya. Nah, yang ketiga adalah tujuan. Ini di bab 2-nya. Tujuan ini menuliskan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah dalam rencana kerja atau rencana kerja jangka menengah. Ya. Ini menggambarkan proses dan hasil program atau kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian menggambarkan proses dan hasil pembelajaran yang diterapkan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan. Menggambarkan proses dan hasil penilaian untuk mencapai misi, kemudian menggambarkan standar kompetensi lulusan, juga menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah. Ini mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, ya SKL, Satuan Pendidikan, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tujuan juga mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, ya termasuk komite. Diputuskan dalam rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, tujuan juga disosialisasikan kepada warga sekolah. Jadi ketika MPLS ini, kita akan mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, kemudian di bab 2, Bapak Ibu. Nah, di bab 2 ini, bab 3, maaf ya. Di bab 3 ini yang paling banyak ini isinya. Nah, disinilah ini kurikulum kita itu ada di sini nih, di bab 3 ini ya. Semua di sini diatur kegiatan-kegiatan di sekolah terkait dengan kurikulum ya. Jadi di sini di bab 3 ini kerangka dasar, struktur dan muatan kurikulum SMP ya. Yang pertama itu kerangka dasar. Kerangka dasarnya ini meliputi landasan filosofis. Nah, di sini mendeskripsikan landasan filosofis pengembangan kurikulum yang meliputi pendidikan karakter pada budaya bangsa. Ini untuk membangun kehidupan bangsa pada masa kini dan mendatang. Kemudian peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, unggul. Budaya yang dipelajari diharapkan dapat menimbulkan rasa bangga, ya, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi. Kemudian ini juga pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik maupun disiplin ilmu. Ini di landasan filosofis. Ada 5 landasan ini, Bapak Ibu, di dalam kerangka dasarnya, ya. Yang berikutnya adalah landasan sosiologis. Nah, kurikulum 13 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional.
Kemudian yang ketiga, ini adalah landasan psikopedagogis. Ya. Ini kurikulum 13 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumber pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Nah, kemudian yang keempat ini adalah landasan teoritis, ya. Ini berisi deskripsi landasan teoritis yang menjelaskan bahwa kurikulum dikembangkan atas teori pendidikan. Yang kelima, landasan yuridis. Nah, Bapak dan Ibu, 5 landasan ini nanti Bapak Ibu silahkan mengambil di Permendikbud 35, ya. Itu sudah ada, sudah dijelaskan secara rinci. Silakan ambil copy paste ke situ. Ya, 5 landasan ini. Kemudian yang B ini adalah struktur dan muatan kurikulum. Yang B. Muatan KTSP ini terdiri atas muatan kurikulum pada tingkat nasional. Jadi ada 4 ya. Ini ada di tingkat nasional, tingkat daerah, muatan kekhasan satuan pendidikan, dan muatan keunggulan global. Ini ada muatan kurikulum tingkat nasional. Nah, di sini ini muatan kurikulum tingkat nasional ini ada di Permendikbud nomor 35, ya. Tuh, kemudian muatan kurikulum tingkat daerah. Nah, ini adalah Mulok Bahasa Indonesia dan PLH, Bapak Ibu. Ini belum dicabut, jadi mohon untuk masih dilaksanakan, ya. Walaupun untuk PLH nanti silakan mau terintegrasi dengan IPA atau mungkin dilaksanakan oleh wali kelas, itu silakan, itu mah teknis di lapangannya mau seperti apa, ya. Yang penting ini masih diakomodir untuk kurikulum tingkat daerahnya. Kemudian muatan kekhasan satuan pendidikan. Nah, di sini muatan kekhasan satuan pendidikan adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh sekolah yang dibuktikan dengan hasil kajian, kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus, pedoman guru, buku teks, peserta didik, dan lain-lainnya. Ini nanti silahkan, muatan kekhasan satuan pendidikannya apa? Kayak Mas Eko itu kan banyak sekali ya, Mas Eko ya. Ada di bidang agama ya, baca Al-Quran apa gitu. Tahfiz. Ya, tahfiz, silahkan nanti dimasukkan ke sini. Kemudian muatan keunggulan global. Nah, ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam kegiatan pembelajaran dan layanan sekolah lainnya. Yang berikut ini masih itu isinya di bab 3 itu gitu ya, ada 4. Muatan nasional, muatan lokal, muatan kekhasan satuan pendidikan, muatan keunggulan global. Itu ada 4 hal. Nah, di sini. Ini muatan kurikulum pada tingkat nasional. Ini ada kompetensi inti, kemudian mata pelajaran, ya, kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian mata pelajaran ini terdiri dari pelajaran umum di kelompok A dan di kelompok B itu khusus, ya. Mungkin nanti kalau sekolah-sekolah yang kayak boarding itu ada tambahan, berarti ada di kelompok B. Ya. Kemudian beban belajar, ya. Beban belajar ini merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Ini beban belajarnya. Muatan pembelajaran terpadu. Ini muatan pembelajaran di SMP yang berbasis pada konsep terpadu. Itu IPA dengan IPS ya, yang terpadu itu. Tuh. Kemudian KD, nah ini KD-nya dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. KD-nya itu tentunya kita masih menggunakan di Permen 13, tapi mungkin Permen 35 ya. Nah, nanti di sini nanti akan dijelaskan, kita akan menggunakan KD khusus atau KD mandiri atau KD pada kurikulum 2013 ya. Sekolah memilih gitu. Tapi kalau tidak memilih, gunakan KD kondisi khusus darurat, karena memang kita dalam kondisi darurat.
ya. Tuh. Muatan tingkat daerah. Ini menggunakan dasar pemikiran jenis muloknya, kemudian mendeskripsikan tujuan dan ruang lingkup materi, metode dan strategi pelaksanaan muatan lokal, dan sekolah perlu mengembangkan pedoman pelaksanaan lokal yang diberlakukan di sekolah. Seperti apa itu pengembangan pedoman pelaksanaan muatan lokalnya? Ya. Yang ketiga ini adalah muatan kekhasan satuan pendidikan. Nah, kekhasan satuan pendidikan ini di sini diuraikan banyak sekali Bapak Ibu ya, dan ini yang sudah dilaksanakan di beberapa sekolah gitu. Jadi kita mengakomodir ini. Yang pertama ini adalah pengembangan diri. Nah, ini menguraikan dasar pemikiran jenis pengembangan diri, kemudian mendeskripsikan tujuan dan juga ruang lingkup materinya, metode dan strategi pelaksanaan muatan lokal. Juga sekolah menyusun pedoman pengembangan diri, yaitu melalui ekstrakurikuler atau melalui juga. Yang kedua, ini khasannya ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar itu berisi tentang KKM. Nah, di sini seperti apa? Berapa KKM-nya untuk setiap mata pelajaran? Ya, tentunya ini bisa diisi ketika guru-guru sudah menetapkan KKM yang akan digunakan di tahun pelajaran ini. Kemarin format akreditasi yang sudah saya sampaikan, ya, itu nanti baru untuk tim pengembang kurikulum baru bisa di sini untuk menuliskan KKM-nya. Nah, KKM itu bisa multi, bisa tunggal ya. Ada kurang lebihnya. Kalau tunggal itu semua mapel yang sulit dan mudah gitu, kelompok AB sama, gitu kan. Tapi kalau multi itu nanti biasanya perbedaannya ketika kita untuk ininya ya, untuk nilai ABC-nya gitu. Kalau itu berbeda gitu. Mungkin seperti kalau matematika KKM 75, bahasa Indonesia 80. Nah, nanti nilai AB-nya kan itu akan berbeda ya. Kategorinya ABC-nya gitu. Nanti di matematika 84 itu baru D gitu. Nah, nanti kalau di bahasa Indonesia 84 itu belum D karena KKM-nya 80 gitu kan. Tentunya akan lebih besar lagi. Itu kalau KKM-nya multi gitu. Tapi kalau KKM-nya tunggal itu akan sama. Kemudian kriteria kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Nah, di sini dituliskan seperti apa kriteria kenaikan dan kelulusan. Tentunya ini akan ditentukan oleh sekolah masing-masing, ya, terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan nilai-nilai siswa, gitu. Tentunya kita juga mengakomodir kriteria kenaikan kelas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, gitu ya. Seperti apa gitu. Kemudian kalau sekolah mau menambahkan lagi tentang kriteria kenaikan kelas dan kelulusan itu silahkan, itu merupakan kewenangan dari sekolah. Yang berikutnya adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan. Nah, ini penilaian belajar yang dilakukan oleh pendidik itu apa saja jenisnya, ya. Kemudian yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu apa saja, ya. Nah, kalau pendidik itu kan ulangan harian, formatif ya. Kemudian kalau satuan pendidikan kan PAS, kemudian PAT, US, itu kan oleh satuan pendidikan. Nah, yang berikut adalah program remedial dan pengayaan. Nah, di sini juga diuraikan tentang penetapan remedial. Ya. Remedial itu kan nanti menetapkan nilai remedial itu kan ada mau mengambil rata-ratanya atau mengambil yang sama dengan KKM atau nilai hasil setelah di remedial gitu ya. Tentunya dari ketiga itu ada positif negatifnya. Nah, itu silahkan nanti ditentukan oleh sekolah mau seperti apa nilai remedial dan pengayaan itu. Nah, itu nanti silahkan dituliskan di sini. Nah, yang berikut tentang mutasi peserta didik. Nah, aturan-aturan mutasi itu seperti apa? Apakah ketika mutasi itu anak mau dites dulu,
atau setelah mutasi itu mau dilakukan matrikulasi gitu ya, karena mungkin berbeda pembelajaran di sekolah A dengan sekolah B gitu. Nah ini silahkan nanti dituliskan aturan-aturan di dalam mutasi peserta didik. Kemudian pendidikan kecakapan hidup. Tuh, ini mendeskripsikan tentang strategi pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan di sekolah apa saja. Strateginya seperti apa? Jenisnya apa? Pelaksanaannya bagaimana? Ini silahkan dideskripsikan di sini. Yang berikut adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, PPK ini ya, tentang PPK. Ini Bapak Ibu bisa nanti merujuk pada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang pedoman penguatan pendidikan karakter ya. Nah, itu kan ada yang berbasis kelas, berbasis sekolah, berbasis lingkungan sekitar. Nah, itu penguatan pendidikan karakter yang akan dilakukan oleh sekolah itu seperti apa? Ketika berbasis kelas, nah, apa yang dilakukan? Tuh, penguatan pendidikan karakternya. Kemudian berbasis sekolah, apa yang akan dilakukan? Ya, berbasis lingkungan, apa yang akan dilakukan? Nah, ini dituliskan. Yang berikut adalah sekolah ramah anak. Nah, ini nanti menguraikan pentingnya pemenuhan hak anak, ya, untuk terwujudnya anak sehat, cerdas. Nah, ini nanti merujuk pada Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini nomor 8 tahun 2014, ya, tentang kebijakan sekolah ramah anak. Nah, kemudian pendidikan anti korupsi, Bapak Ibu, ini yang terakhir kayaknya pendidikan anti korupsi ya. Ini harus masuk ini. Nanti silakan melihat ini berisi uraian tentang pentingnya pendidikan anti korupsi ya, yang mengarah pada penguatan dan pembangunan karakter. Sebenarnya kenapa sih diberikan pendidikan anti korupsi ini? Sebetulnya kita akan memberikan penguatan dan pembangunan karakter kepada peserta didik kita ya. Yang berikutnya ini adalah modul penguatan, kita bisa melihat ya, melihat dari modul penguatan nilai-nilai anti korupsi pada pendidikan dasar dan menengah. Nah ini nanti silakan Bapak Ibu ya. Yang berikut terakhir ini adalah literasi. Nah, literasi di sini berisi tentang upaya sekolah dalam meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, kegiatan literasi di sekolah apa yang dilakukan gitu. Ini dituliskan nanti. Apakah anak dengan membaca 15 menit sebelum pembelajaran secara rutin, atau anak diberikan dalam 1 bulan harus bisa selesai membaca 5 buku, gitu, kegiatan redaton dan lain sebagainya, ya, kegiatan literasi yang dilaksanakan di sekolah. Nah, yang keempat ini adalah muatan keunggulan global. Ya, ini tentang pemanfaatan TIK. Ya. Nah, di sini nanti merujuk pada Permendikbud nomor 68 tahun 2014. Ya, ini tentang peran guru TIK dan guru keterampilan komputer dan pengelolaan informasi dalam implementasi kurikulum 13. Nah, itu yang D sampai ke nomor 4 ya, nomor 1, 2, 3, 4 itu isi dari bagian B. Yang C-nya ini memuat tentang bimbingan konseling, ya, bimbingan konseling. Nah, di sini berisi tentang penjelasan layanan BK, ya. Kalau Bapak Ibu di sekolah belum ada guru BK-nya, silakan menunjuk salah satu guru mapel ya untuk menjadi guru BK. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang BK, ya, BK pada pendidikan dasar dan menengah. Ini diuraikan tentang layanannya, layanan BK-nya yang dilaksanakan seperti apa. Nah, yang berikut ini pendidikan kepramukaan, karena ini merupakan ekstrakurikuler wajib, ya, pendidikan kepramukaan.
berisi penjelasan tentang kegiatan aktualisasi pramuka yang secara sistematik diperankan sebagai wahana penguatan psikologis sosial kultural, ya, perwujudan sikap dan keterampilan kurikulum 2013. Nah, ini ada di Permendikbud 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Nah, bagaimana dengan kondisi pandemi saat ini? Nanti silahkan Bapak Ibu di sekolah merumuskan mau seperti apa kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini, yang sederhana saja, yang sederhana, kira-kira nanti yang dituang ada di dalam Permen 63 kegiatannya, ya. Kegiatannya di sini banyak sekali. Nah, nanti kalau kegiatan apa yang bisa dilaksanakan secara daring untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib ini, ya. Nah, kemudian yang di bab 4 ini tentang kalender pendidikan. Mendeskripsikan pengaturan waktu dan kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pelajaran, ya. Ini merujuk pada kalender pendidikan nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pengaturan waktu ini mencakup permulaan tahun pelajaran, kemudian minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Ya. Permulaan waktu pelajaran di satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran dengan menyebut tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Ya, ini berisi di dalam bab 4 itu pengaturan waktu belajar efektif. Yang pertama itu minggu efektif belajar. Ya. Ini minimal untuk minggu efektif belajar itu 34 minggu dan maksimal 38. Ya. Jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi minggu efektifnya itu minimal 34 minggu dan maksimalnya adalah 38. Ya. Waktu pembelajaran efektif, ini jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pembelajaran khas satuan pendidikan. Ya. Sesuai dengan jumlah jam yang ditetapkan dalam struktur kurikulum. Nah, maksimum 3 minggu untuk kegiatan khusus sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Ya, seperti sekolahnya Pak Eko ini, kadang sudah duluan, ya sudah duluan libur gitu kan. Nah ini tentunya nanti kita akan merujuk ke sini Mas Eko, dilihat dulu. Waktu minimumnya gitu ya, waktu minimumnya untuk belajar sudah memenuhi atau belum. Boleh saja, tapi sudah terpenuhi nggak masalah. Gitu. Ya, Bu. Nah, kemudian ini yang B itu pengaturan waktu libur. Nah, ini menetapkan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, maksimum 2 minggu ya untuk jeda tengah semester. Ini maksimum 2 minggu untuk libur jeda antar semester, tapi sekarang jeda tengah semester nggak ada ya, nggak ada jedanya gitu. Kalau dulu ini maksimum 3 minggu untuk libur akhir tahun, 2-4 minggu untuk hari libur keagamaan. Kemudian maksimum 2 minggu untuk libur umum atau nasional dan maksimum 1 minggu untuk hari libur khusus. Nah, yang ketiga ini kalender kegiatan sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan yang secara umum sudah ada merujuk pada kalender dari Dinas Pendidikan Kota maupun Provinsi, tentunya sekolah memiliki kegiatan ya. Ini dituliskan di sini. Kegiatan sekolah misalkan peringatan Hari Raya Agama, ada kegiatan lomba-lomba gitu ya. Itu silahkan. Nanti termasuk ada kegiatan workshop, kemudian kegiatan yang lainnya yang diselenggarakan oleh sekolah itu masuk di bagian C ini ya. Terakhir ini penutup.
mendeskripsikan simpulan isi dokumen dan menyatakan hal-hal yang belum diatur di dalam pedoman ini. Kemudian diatur di kemudian melalui pedoman atau petunjuk teknis. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 bab di dalam dokumen 1 ya. Nah, ini lampirannya. Lampirannya tentunya banyak sekali ini di dalam dokumen 1. Yang pertama ini surat keterangan ya, yang menyatakan bahwa penyusunan dokumen kurikulum ini telah dikoordinasikan oleh pengawas sekolah. Ini yang pertama, surat keterangan. Yang kedua, berita acara verifikasi dan validasi dokumen KTSP. Ketiga, ini SK tim pengembang kurikulum. Jadi sekolah itu harus memiliki tim pengembang kurikulum, ya, yang berisi guru BK, kemudian koordinator mata pelajaran, wakasek kurikulum, staf kurikulum, tentunya dengan kepala sekolah. Kemudian deskripsi tugas tim pengembang. Nah, tadi ada beberapa guru yang dijadikan menjadi tim pengembang kurikulum. Nah, tugasnya apa saja, gitu ya? Ini dideskripsikan. Misalkan nanti si A itu membuat di lampiran, menyiapkan lampiran-lampiran, misalkan. Nanti si B menyusun draftnya seperti itu ya. Ini deskripsikan tugas tim pengembang. Kemudian program dan jadwal kegiatan penyusunan kurikulum. Nah, ini harus dibuat ini program dan jadwalnya. Tanggal sekian ini analisis dulu. Kemudian tanggal sekian itu menyusun draft, ya. Tanggal sekian itu review revisi. Kemudian finalisasi. Yang terakhir adalah validitas ya, verifikasi validitas, kemudian penandatanganan ke kepala dinas, itu programnya. Daftar hadir dan notula kegiatan penyusunan KTSP, nah, ini nanti dilampirkan ya, terus ada daftar hadirnya. Hasil analisis penetapan KKM. Nah, guru-guru itu kan membuat KKM itu kan nanti dia penetapannya hasil terakhirnya gitu. KKM-nya seperti apa. Nah, ini nanti menjadi lampiran, dokumen di lampiran. Nah, ini Bapak Ibu dasar hukumnya ini ada 38 ya. Ini sudah tersusun, silakan nanti tinggal memasukkan saja di bab 1 bagian B ya. Ini banyak sekali ini dasar hukumnya. Sampai ke 38 yang terakhir. Tentang PP nomor 57 tahun 21 tentang standar nasional pendidikan. Ini tujuan tadi, ini contoh tujuan ya. Itu dalam menyusun RPP, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Ini contoh visi. Terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Nah, ini sudah ada berakhlak mulianya ini sikapnya ya, dan mampu memenuhi kebutuhan kerja pasar global. Ini makanya contoh di SMK ini. Ini di sini pengetahuan memenuhi kebutuhan pasar global. Tentunya di sini ada tentang pengetahuan dan keterampilannya di sini. Kemudian ini misinya membentuk siswa soleh, menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan potensi siswa dan sebagainya. Contoh misi. Kemudian struktur kurikulum, Bapak Ibu. Ini nanti mengacu di Permendikbud 35, struktur kurikulumnya yang sesuai dengan itu. Kemudian nanti dibagi yang seperti Pak Kasih kemarin sampaikan ya. Ada PTT, kemudian ada mandirinya berapa gitu. Sehingga ini tetap struktur yang nasional ini jumlahnya terakomodir gitu. Karena kemarin saya mengikuti kegiatan ekspor salah satu sekolah itu di sini itu tidak sesuai, tapi ternyata karena kegiatan mandirinya tidak dicantumkan ya.
Jadi ketika nanti kita membuat KTSP, ini walaupun ini 3 jam itu ada PTT dan mandiri, nanti dituliskan di atasnya gitu. Sehingga kita ketika membaca itu, struktur kurikulumnya itu utuh, tetap mengikuti yang ada di Permendikbud. Kemudian ini tentang KKM, kriteria menentukan KKM-nya. Tentunya masih ada 3 hal yang digunakan di dalam mempertimbangkan KKM, yaitu karakteristik peserta didiknya, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Itu 3 komponen pokok yang digunakan untuk menentukan KKM. Ya. Nah, ini adalah contoh KKM tunggal. Enggak, ini mah multi, ini bukan tunggal. Ini contoh KKM-nya multi, bermacam-macam. Nah, nanti silahkan sekolah mau bermacam-macam atau mau satu saja, tunggal saja, gitu ya. Itu kesepakatan nanti disepakati oleh pihak sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang dokumen 1 ya. Isi dari dokumen 1 itu apa saja yang meliputi tadi ada 5 bab yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir.